Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya M. Aswad dan teman saya Nurjawi Hasanah. Nah, kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang struktur dan fungsi CPU. Struktur dan fungsi CPU terbagi menjadi dua, yaitu organisasi prosesor dan organisasi register. Berikut penjelasannya. Yang pertama, organisasi prosesor. Prosesor sering disebut sebagai otak dan pusat pengendalian komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Prosesor terletak pada soket yang telah disediakan oleh motherboard dan dapat diganti dengan prosesor lainnya, asalkan sesuai dengan soket yang ada pada motherboard. Salah satu yang sangat besar pengaruhnya terhadap kecepatan komputer tergantung dari jenis dan kapasitas prosesor. Prosesor adalah chip yang sering disebut mikroprosesor, yang sekarang ukurannya sudah mencapai gigahertz. Ukuran tersebut adalah hitungan kecepatan prosesor dalam mengolah data atau informasi. Merek prosesor yang banyak beredar di pasaran adalah AMD, Apple, RIX, VIA, EMD, IDT, dan Intel. Organisasi prosesor tersusun atas beberapa komponen, yaitu arithmetic dan logic unit atau yang disebut dengan ALU. Bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. ALU sering disebut mesin bahasa karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya. Seperti istilah ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmetika dan unit logika boolean, yang masing-masingnya memiliki sertifikasi tugas sendiri. Contoh unit bertugas mengontrol operasi CPU dengan secara keseluruhan, mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dan menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Termasuk dalam tanggung jawab unit kontrol adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Untuk penjelasan prosesor mungkin sampai ini sudah selesai. Saya kembalikan untuk penjelasan register ke teman saya Nurjawi Hasanah. Saya persilahkan. Register prosesor. Register prosesor dalam arsitektur komputer adalah sejumlah kecil memori komputer yang bekerja dengan kecepatan sangat tinggi yang digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap program-program komputer dengan menyediakan akses yang cepat terhadap nilai-nilai yang umum. Umumnya nilai-nilai yang umum digunakan ada nilai yang sedang dieksekusi dalam waktu tertentu. Register prosesor berdiri pada tingkat tertinggi dalam hierarki memori. Ini berarti bahwa kecepatannya adalah yang paling cepat, kapasitasnya adalah paling kecil, dan harga tiap bitnya adalah paling tinggi. Memori utama dan cache dalam hierarki atau register tersebut dalam prosesor melakukan dua peran. 1. User visible register. 2. Kontrol dan status register. Unsur visible register. Register ini memungkinkan pemrogram bahasa mesin dan bahasa assembler meminimalkan referensi dalam memori dengan cara mengoptimas penggunaan register. Register ini adalah register yang dapat direferensikan dengan menggunakan bahasa mesin yang dieksekusi CPU. Secara virtual, semua rancangan CPU modern memiliki sejumlah unsur visible register yang merupakan kebalikan akumulator tunggal. Kita dapat membedakannya dengan kategori-kategori berikut. 1. Register general purpose. 2. Register data. 3. Register alamat.
dan register kode kondisi. General purpose register dapat diasing ke berbagai fungsi oleh pemrograman. General purpose register dapat berisi operan sembarang. Opcode dapat digunakan untuk fungsi-fungsi pengalamatan, misal register index displacement. Register data hanya dapat dipakai untuk menampung data dan tidak dapat digunakan untuk kalkulasi dan alamat operan. Register alamat mempunyai general purpose register, atau register tersebut dapat digunakan untuk mode pengalamatan tertentu. Contohnya segment porter. Pada sebuah mesin yang memiliki pengalamatan bersegmen, register segmen menyimpan alamat berbasis segmen. Register index. Register ini digunakan untuk alamat-alamat yang terindeks dan mungkin out index. Stack pointer. Apabila terdapat pengalamatan stack yang unserviceable, maka biasanya stack berada di dalam memori dan terdapat register dedicated yang menunjuk ke bagian atas stack. Hal ini memungkinkan pengalamatan implisit, yaitu push, pop, dan instruksi stack lainnya. Tidak perlu operan stack eksplisit. Register yang harus menampung alamat setidaknya harus dapat menampung alamat yang terpanjang. Register data harus dapat menampung nilai-nilai sebagai besar. Jenis data register kode adalah bit-bit yang disetel perangkat keras CPU sebagai hasil operasi. Kontrol dan status register. Register yang digunakan oleh CPU, kontrol operasi CPU, dan oleh sistem operasi untuk kontrol eksekusi program, dan berbagai register prosesnya yang digunakan untuk mengendalikan operasi prosesor. Sebagai besar tidak terlihat oleh penggunaan, tetapi beberapa dapat terlihat oleh instruksi mesin dieksekusi dalam kontrol atau mode sistem operasi. Register yang penting bagi eksekusi instruksi. Register yang penting bagi eksekusi instruksi. 1. Program interface instruction register IR, memory data register MDR, memory address register MAR, memory buffer register MBR, general purpose register. Register juga digunakan sebagai cara yang paling cepat dalam sistem komputer untuk melakukan manipulasi data. Register umumnya diukur dengan satuan bit yang dapat ditampung olehnya, seperti register 8 bit, register 32 bit, register 64 bit, dan lain-lain. Istilah register saat ini dapat merujuk kepada kumpulan register yang dapat diindeks secara langsung untuk melakukan input atau output terhadap sebuah instruksi yang didefinisikan oleh set instruksi. Untuk istilah ini digunakanlah kata register arsitektur. Sebagai contoh, set instruksi Intel x86 mendefinisikan sekumpulan 88 buah register dalam ukuran 32 bit, tapi CPU yang mengimplementasikan set instruksi x86 dapat mengandung lebih dari 8 register 32 bit.